Selamat datang di podcast Nusa Nipa. Kami mendengar banyak cerita dari dalam dan dari luar. Kami mengundang berbagai pihak untuk bicara agar tercapai pemahaman bersama. Kita dengar, kita bicara, kita paham. Hai, saya host Anda hari ini di podcast Nusa Nipa. Kita dengar, kita bicara, kita paham. Saya Rini Kartini akan memandu podcast di hari ini berkaitan dengan personal branding. Kenapa personal branding? Karena masih berhubungan dengan nuansa wisuda, nuansa kelulusan yang katanya ini ada sebuah sinisme bahwa dengan adanya lulusan perguruan tinggi itu menyumbang pengangguran. Bener nggak sih? Tapi di fakta ini menunjukkan bahwa memang tingkat pengangguran itu cukup tinggi nih ya, terutama yang berada di jenjang pendidikan tinggi. Ada SMA juga, SMA, SMK, perguruan tinggi, dan faktanya banyak yang nganggur nih ya daripada lulusan SD. Sudah hadir bersama saya Ibu Debbie Barus, seorang dosen psikologi perusahaan khususnya. Hai Bu Debbie. Halo Mbak Are. Gimana kabarnya? Oh, sangat amazing Mbak. Amazing. Jadi kayaknya emang bersemangat itu salah satu cara nih ya untuk bisa sebagai mood booster nih ya. Oke, benar. Oke, kita lanjut nih. Ngobrolin ini nih, kan ini masa lulusan ya. Lulusan biasanya mereka harus mencari kerja. Siapapun yang lulus, entah SMA, SMK maupun perguruan tinggi. Dan tadi seperti yang saya sampaikan di awal, kalau banyak sekali ternyata pengangguran di tingkat-tingkat ini, SMA, SMK, perguruan tinggi dibanding mereka yang lulusan SD. Bu Debbie ini gimana membaca fakta ini? Oke ya, kita berbicara dulu soal data statistik. Jadi berdasarkan data statistik tahun 2023, ternyata tingkat pengangguran terbuka itu lebih banyak di tingkat SMK. Iya. Bukan S1 ya? Bukan. Di SMK itu yang pertama, yang kedua itu di tingkat SMA, dan yang ketiga baru di perguruan tinggi. Data terbaru nih Bu. Data terbaru untuk statistik. Jadi pengangguran terbuka itu lebih banyak di jenjang SMK. Gitu. Itu kayak padahal kan kita sudah tahu ya di SMK itu sudah pasti kompetensinya kan itu kejuruan gitu ya. Kan harusnya siap kerja. Itu kan selalu moto yang digaungkan. Betul. Ya. Kok bisa sampai ternyata begini, ternyata sistem pendidikan lagi-lagi memang kita selalu terbentur dengan sistem pendidikan yang memang tidak melihat secara langsung gitu ya. Jadi kompetensi yang diberikan di jenjang SMK itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh dunia kerja. Gitu. Jadi balik lagi ke sistem, coba lihat sekarang itu banyak anak-anak SMK tapi ketika mereka magang nggak tahu mau kerja apa, nggak tahu mau melakukan apa. Gitu. Jadi banyak sebenarnya mereka mengerjakan sesuatu yang sebenarnya itu bukan untuk mengasah kompetensi mereka. Ya maaf kata, yang misalnya mungkin di SMK sekretaris gitu ya. Tapi ternyata ketika mereka magang di suatu perusahaan bukan bidang kompetensi sekretaris yang mereka dapat, tapi mungkin pekerjaan apa adanya yang ada ditunjuk. Iya. Seperti itu. Iya. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya yang sistem ini kan ada beberapa level ya, ada bagian kurikulum, persiapan, evaluasi. Ini berarti ada di mana? Apakah seluruhnya ini? Keseluruhan. Iya, keseluruhannya. Apa ini yang bisa dilakukan nih? Memperbaiki semua sistem itu? Sebenarnya sekarang itu kan sudah ada kampus Merdeka Belajar ya. Itu sudah bagus sebenarnya kita untuk memperbaiki sistemnya. Cuman ada mungkin beberapa sekolah atau perguruan tinggi yang belum siap sebenarnya untuk program tersebut, khususnya di Indonesia bagian timur. Seperti itu. Kalau untuk tingkat SMK tadi, karena yang terbanyak tadi SMK ya? Iya, itu bisa jadi begini. Kenapa memang terbanyak tingkat pengangguran di SMK yang tadi yang saya katakan bahwa kompetensi yang dari tingkat SMK itu tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Itu yang pertama, kompetensinya. Berarti memang di sini sistemnya yang harus untuk dibenahin. Apa yang salah seperti itu. Terus yang kedua, karena memang kita negara maju ya, jadi tidak semuanya penduduk itu mendapatkan kesempatan untuk berpendidikan di jenjang yang lebih tinggi seperti itu. Jadi kalau kita lihat tadi, kita buat rank gitu, berarti peringkat pertama tadi SMK di atas, baru kemudian SMA dan
sarjana. Dan masalahnya semua sama pada sistem, mau Iya. SMK, SMA Iya, dan otomatis, sarjana pun iya, sistem. Semua harus ada perbaikan di situ. Iya. Oke. Berarti harus secara menyeluruh ini ya, nggak bisa satu dua hal saja. Oke, tetapi untuk melihat ini ya, salah satu yang harus dipersiapkan ketika lulusan, entah itu SMA, SMK, perguruan tinggi, mereka setelah lulus mereka akan bekerja. Itu sebenarnya apa sih yang harus mereka siapin begitu? Oke. Yang pertama tadi kalau kita tadi bahas kita personal branding ya. Nah, kira-kira personal branding itu kan sebenarnya kita membangun citra gitu ya. Jadi nanti agak luas sih sebenarnya karena bukan masalah sistem juga. Sebenarnya pendidikan ini kan dimulai dari keluarga. Jauh ya kalau Ya, kita jauh runut sebenarnya ya. karena kalau kita salahkan pihak sekolah juga nggak fair ya, kita salahkan juga sistem juga nggak fair. Jadi sebenarnya masalah kita itu complicated ya, semuanya lah, maksud sosial ekonomi. Nah, kita mulai kalau tadi katakan personal branding, apalagi sekarang udah masa Era digital. bukan kampanye ya. Oke. Ya, sudah lihat ya. Oke. Lalu hubungan nanti bagaimana mengaitkan ini dengan personal branding dengan lulusan ini? Nah, personal branding itu kenapa penting? Karena orang akan menilai kita pertama tuh dari packaging dulu ya, dari apa yang kita tampilkan gitu. Itu nggak sudah teori berarti ya? Iya, bukan hanya teori saja, memang begitu ya. Jadi kan, nah coba kalau kita lihat sekarang yang caleg-caleg semuanya senyum-senyum, dia punya poster-poster. Kenapa lagi membangun sebuah citra ya, dekat dengan rakyat gitu ya, ramah, Iya, peduli. benar. Oke. Karena personal branding kan itu dimana kita membangun sebuah citra yang orang lain bisa mempercayai kita, seperti itu. Itu yang disebut personal branding. Nah, bagaimana sih supaya kita bisa mendapatkan personal branding? Berarti kita balik dulu, seseorang itu harus punya konsep diri. Oke. Itu paling dasar itu ya. Paling dasar. Berarti dia harus mengenali dirinya sendiri dulu. Yes, betul sekali. Nah, ini dimulai dari mana? Dari keluarga. Jadi memang pendidikan yang paling pertama itu keluarga. Gitu. Karena kalau kita bilang dunia pendidikan itu sebenarnya setelah keluarga. Jadi fondasinya itu ada di keluarga dulu. Berarti gini, anak itu harus tumbuh dulu dengan konsep diri yang oke, gitu. Ketika orang tidak memiliki konsep diri yang bagus, maka personal brandingnya juga tidak akan muncul gitu. Nah, konsep diri itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah body image gitu. Nah, body image ini sekarang banyak sekali persoalan anak-anak remaja itu di body image, makanya ada yang namanya bullying ya, perundungan gitu ya. Benar-benar. Nah, itu dari body image tadi ya. Body image tadi. Yang pertama body image. Nah, kan sekarang anak itu mulai dulu mencintai dirinya gitu. Jadi harus mencintai dia punya body image-nya, mungkin dia pendek atau segala macam itu. Ini menyangkut tubuh ya, menyangkut Bu Debbie tubuh ya? gitu. Nah, ini kan banyak juga kita diserang di pendidikan level paling kecil aja itu sudah mulai ya betul. diserang gitu. Betul. Dari bentuk rambut misalnya, warna kulit seperti itu. Ini body image. Berarti ini harus membangun anak-anak agar mencintai begitu ya, tubuhnya sendiri. Nah, itu yang sebenarnya harus dibangun di pendidikan paling dasar PAUD. Nah, selama ini kan malah di PAUD itu dipaksa anak-anak untuk baca tulis. Betul. Sudah salah sebenarnya. Pada fase itu bukan itu kompetensinya bagaimana menerima accepted dirinya sendiri. Nah, ini kayaknya sesi kita bakal bisa berjam-jam ini ya, karena kita kita bahas dari nol gitu ya. Personal branding itu nggak bisa. Iya betul, nggak bisa langsung singkat maksud. Oke, lulus kayak gini berapa brandingnya gitu ya. Berarti itu rangkaian mengenal diri mulai dari pendidikan keluarga tadi. Selain konsep diri tadi dari keluarga, body image, apalagi tadi? Nah, konsep diri itu kan ada beberapa poin. Yang pertama itu body image, terus yang kedua itu self ideal gitu. Nah, self ideal ini juga dibangun dari keluarga gitu. Self ideal berarti gini, kita harus punya idealnya kita sendiri, tidak harus terkontaminasi dengan tuntutan keluarga, tuntutan orang tua gitu. Nah, kebanyakan anak-anak dari kecil itu membangun sebuah cita-cita itu karena tuntutan gitu. Kamu harus jadi ini itu gitu. Sehingga anak-anak itu tidak berpikir secara menyeluruh ya, maksudnya bukan tidak luas gitu. Jadi mereka akan berpikir bahwa sesuatu atau pekerjaan yang paling bagus menghasilkan uang itu adalah dokter. Polisi, ya, paling sekitar itu ya. Guru gitu kan. Jadi kayaknya padahal kan sekarang itu ada content creator ya kan. Jadi macam-macam, tapi
udah dibangun nih dari kecil bahwa pekerjaan-pekerjaan yang oke adalah itu pilot, dokter gitu. Padahal belum tentu anak itu punya potensi. Aku jadi berpikir gini, yang nonton kita ini kan nggak cuman mahasiswa saja, siapapun bisa nonton. Bagaimana dengan mereka keluarga yang mungkin dari background pendidikannya itu bukan pendidikan tinggi? Apakah berarti mereka tidak bisa menumbuhkan anak dengan citra-citra yang baik itu, body image dan lain sebagainya? Apakah ini semuanya harus dapat di perguruan tinggi sih atau seperti apa? Tidak. Bagaimana belajar ini? Sekarang kan kita kalau belajar itu gampang ya, kayak kita belajar parenting, kita tinggal klik di YouTube, udah macam-macam gitu ya. Jadi jangan buat susah gitu iya, ya, tapi googling aja. Tapi persoalannya begini, sekarang tuh banyak fenomena orang terlalu banyak belajar tentang parenting, jadi bingung sendiri mau didik anak seperti apa. Mau kayak mana? Itu tuh gimana tuh kalau kebingungan gitu, kita harus so what gitu. Kita harus kembali on the track tuh gimana caranya? Nah, itu tadi balik lagi, ini agak susah juga maksudnya gini ya. Jadi balik lagi kita harus benar-benar memahami dulu apa kekuatannya kita. Oke. Sama seperti orang tua gini ya. Jadi orang tua, misalnya orang tua nih punya anak 3, 4 gitu ya, atau 5 gitu ya. Ini 5-5-nya berbeda. Jadi orang tua itu tidak boleh membanding-bandingkan juga. Itu biasanya nggak sadar ya orang tua. Ya. Itu juga mungkin mereka juga melakukan itu karena mereka dulu waktu kecil juga Produk seperti itu. Tapi Ya. kan kita yang Tapi siapapun yang mendengar ini bisa jadi ini jadi apa ya, pengetahuan baru ya, supaya oke, stop gitu, jangan lakukan itu. Betul nggak sih? Iya, kita harus stop. Boleh juga dong komen buat yang nonton ya, boleh komen di kolom komentar, nanti bisa juga sharing ceritanya teman-teman seperti apa, atau juga mau nanti mau tema-tema apa yang kita bisa angkat selanjutnya juga boleh. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi ya konsep diri tadi ya. Jadi memang apa ya? Kalau konsep diri ini tidak oke, maka kita akan membentuk suatu personal branding yang tidak sebenarnya personal branding itu harus original gitu ya. Harus original. Kita nggak boleh menduplikat orang lain. Namanya juga kita lagi membangun sendiri, brand ya. kita sendiri ya. Sama seperti kalau kita pergi ke kios gitu ya, kita beli Aqua, tapi yang dikasih apa? NTT, apa aja kan? Ini bukan ini ya. Bukan endorse Aqua ya. Seperti itu. Ya, ini contoh gitu. Tapi memang realitas seperti itu. Artinya si A tadi kuat sekali brandingnya, sehingga beli apapun ya mereknya si A. Iya, gitu kan. Jadi karena disebut A maksudnya. Udah mencitrakan dirinya bahwa itu adalah produk yang oke gitu. Nah, itu juga kita juga harus seperti itu, karena ibaratnya kita ini kan juga menjual diri dalam tanda petik ya, bukan yang negatif gitu. Tentu. Tapi kan kita menjual diri kemana saja. Supaya orang bisa mempercayai kita. Oke. Atau kayak gini ya, kita mau dikenal seperti apa sih gitu ya? Untuk personal branding. Betul. Itu, dan itu harus pure. Iya, harus pure. Jadi ketika orang menyebut nama kita aja, orang Oh, sudah si tahu itu nih, ya, yang ini. gitu ya. Dia yang begini-begini tuh ya. Itu branding sudah. Udah branding. Termasuk kalau negatif itu juga branding ya? Iya, termasuk. Berarti harus hati-hati ya. Hati-hati. Kayak contohnya saya ya, kalau orang sebut nama saya Ibu Dewi, mereka sudah tahu yang matanya sangat gitu ya. Itu juga branding ya. Dan itu membuat jadi ciri khas. Jadi Ciri yang khas. yang membedakan kita dengan yang lain. Artinya personal branding itu juga bisa nggak kita lihat bahwa itu nggak hanya sekedar karakternya kita, tapi juga body image kita, bagaimana pandangan kita terhadap sesuatu, itu membentuk brandingnya kita. Branding kita. Makanya tadi saya katakan seseorang itu nggak bisa membentuk personal brandingnya kalau tidak memiliki self image yang bagus, gambar diri yang bagus. Jadi self image itu dimulai dari memang pendidikan dari keluarga gitu. Makanya penting juga untuk yang pendidikan yang tingkat paling rendah ya, yang PAUD. Sebenarnya di situ PAUD dan SD itu yang dibentuk adalah konsep dirinya anak. Seperti itu. Kesalahan itu dari mana sih sebenarnya sampai anaknya dipaksa harus baca tulis? Ini yang saya tidak mengerti. Nah, semoga jadi masukan ya, karena podcast kita harapannya bisa ngasih insight gitu untuk siapapun, termasuk juga untuk para pendidik seperti itu dari tingkat apapun seperti itu. Tapi kalau seandainya gini, Ibu Debbie, bagaimana ketika kita juga pendidik ya, kita mendapatkan mahasiswa itu yang sebenarnya manusia yang sudah jadi karakter, konsep dirinya sudah jadi gitu kan. Nah terus kita harus menyiapkan mereka, karena kita juga punya tanggung jawab menyiapkan generasi yang juga siap bekerja nih, entah mencari pekerjaan atau menciptakan pekerjaan. Oke. Nah kita sudah terima jadi ini.
apa yang bisa kita lakuin gitu untuk membantu mereka membentuk personal brandingnya mereka. Kayaknya tugasnya berat sekali ya kita dosen ya. Sangat berat ya. Oke, yang pertama begini, sebenarnya manusia itu dinamis ya, bukan statis. Jadi nggak ada seperti lagu Aku Masih Seperti Yang Dulu. Oh, itu hilangkan itu lagu-lagu zaman dahulu. Itu hoax ya, itu hoax. Iya. Tapi Akan masih berubah. relevan. Oh, masih relevan. Kan sekali. ada nggak move on gitu. Karena manusia itu dinamis gitu. Tadi kalau Mbak bilang sudah terima jadi, benar kita sudah terima jadi, tapi manusia itu sifatnya dinamis, nggak statis. Berarti gini, yang jadi itu masih bisa kita rubah atau masih bisa kita combine gitu. Bisa jadi apa kayak bubur, bisa jadi bubur ayam gitu ya, macam-macam gitu. Yang pertama begini, memang benar tugas yang paling berat itu sebenarnya pendidik, guru, dosen itu paling berat sebenarnya, gitu ya. Kenapa? Karena pekerjaan ini sebenarnya bukan pekerjaan karena untuk mendapatkan uang, tapi seperti kayak panggilan hidup gitu ya. Jadi harus ada jiwa itu ya, gitu. Nggak hanya sekedar mengajar. Betul. Gitu. Karena emang ada satu pepatah nih ya, semua orang bisa ngajar, tidak semua bisa mendidik. Betul. Oke. Nah, jadi pendidik itu panggilan hidup sebenarnya, bukan mencari hidup gitu. Panggilan hidup bukan mencari hidup gitu ya. Jadi yang pertama begini, kita harus benar-benar melihat mahasiswa kita atau peserta didik kita kekuatannya di mana. Kayak misalnya tadi di komunikasi nih, ya kira-kira si A ini kekuatannya di mana? Mungkin memang kekuatannya bukan di bidang jurnalis atau kita harus melihat kekuatannya di mana. Jangan melihat kelemahan. Nah, kebanyakan pengajar-pengajar itu melihat kelemahan peserta didik. Ketika melihat kelemahan peserta didik, maka kita mengabaikan kelebihannya. Sebenarnya kelebihannya itu bisa menjadi cikal bakal terbentuknya personal branding. Oh sih, oke. Itu cara kita untuk membantu sebenarnya ya. Kenali juga nih mahasiswamu gitu ya. Oke. Karena kalau misalnya begini, kalau kita di era sekarang ya yang digital, yang sebenarnya segala informasi itu bisa didapat dengan sangat cepat. Sebenarnya bisa dibilang kasarnya nggak perlu lagi pendidik. Kalau hanya pendidik itu sekedar mentransfer knowledge itu nggak butuh lagi sebenarnya. Jadi kita ini sebenarnya kalau hanya fokusnya mentransfer knowledge itu kayaknya nggak butuh. Kalah dengan AI deh kayaknya. Iya, sudah ada kan? Nah, seperti itu. Jadi apa sebenarnya tuntutan untuk seorang pendidik nih? Untuk terutama dalam konteks ngomong personal branding nih. Membimbing. Ini yang tidak dibutuhkan oleh generasi saat ini. Tidak dibutuhkan. Maksudnya dibutuhkan. Sorry. Ini yang kurang dimilikin. Dan ini juga yang tidak dimilikin oleh anak-anak sekarang. Bimbingan. Mereka nggak punya role model. Tapi kalau kita berbicara soal knowledge, pengetahuan, mungkin mereka lebih pintar daripada kita. Mungkin mereka informasinya lebih banyak daripada kita. Cuma mereka nggak punya yang namanya role model. Makanya role model mereka itu adalah YouTuber, content creator, gitu. Oke, ini juga bahaya ya. Tadi di podcast sebelumnya kita juga pernah membahas nih tentang podcaster kayak gitu. Dan kalau podcasternya salah tapi followernya banyak ya bisa bahaya, iya nggak sih? Ini saya temuin loh Mbak, ketika anak saya ujian skripsi, saya baca di kata pengantar. Tahu nggak dia thanks untuk siapa? Siapa nih? Thanks untuk Mobile Legend. Wow. Bahaya nggak itu? Iya, bahaya. Ya, saya khawatir gitu ya. Thanks untuk YouTube. Lah. Ini sangat bahaya. Berarti memang sumber referensinya dia ke sana. Mungkin role modelnya juga ada di sana. Nah, ini yang bahaya sekali. Ya. Berarti kita sebagai manusia itu bagaimana ya? Ini udah bahaya. Fungsi pendidik ada di mana nih sekarang? Nah, itu tadi. Oke. Nah, itu artinya personal branding juga kayaknya nggak hanya masalah mahasiswa lulusan, tapi juga harus dimiliki juga oleh seorang pendidik. Iya. Oke. Karena bagaimanapun kita menjadi sumber inspirasi sebenarnya. Karena tadi saya katakan bahwa mereka kekurangan role model gitu. Berarti gini, bisa jadi ada beberapa mahasiswa Mbak itu inspirasinya Mbak. Gitu. Jadi kalau role modelnya nggak bagus ya bahaya juga. Ya. Seperti itu. Karena otomatis kan kita punya juga inspirasi walaupun kita nggak menduplikatnya. Tapi ada sosok yang ibu ini begini. Kayaknya saya harus. Betul loh. Aku juga seperti ini karena waktu kecil suka membaca gitu. Dan itu aku jadikan role model. Nah, itu. Oke. Oh iya. Pendidikan nggak harus dari sekolah emang ya, dari apapun itu. Dari apapun sebenarnya. Okay. Jadi kalau memang ini yang dibutuhkan tadi
tadi saya katakan sistemnya. Jadi kalau kita berbicara soal sistem itu memang agak sulit juga kita merombak, karena kalau kita bicara sistem banyak, ada pengajarnya di sana, sistem pengajaran segala macam itu udah complicated gitu. Tapi kita nggak perlu lagi mencari kambing hitam istilahnya, siapa yang salah. Jadi mulai hari ini ya kita berbenah diri gitu. Kita start ya, refleksi mulai dari gitu diri ya. sendiri juga. Karena dosen juga harus membangun personal branding, bukan hanya mahasiswa aja. Kayaknya mesti ada sesi khusus nih ya tentang personal branding para pendidik. Nah, bayangkan kalau dosen itu nggak punya personal branding, kalah dengan A1. Ya hati-hati ya kan. Nggak butuh lagi belajar dengan dosen, semuanya sudah ada, tinggal kita ketik, jadi ada semuanya. Tapi benar ya, role model itu sangat penting gitu untuk membentuk mereka personal branding mahasiswa gitu ya. Dan juga pelajar ini berlaku. Iya, untuk semuanya orang sebenarnya. Jadi personal branding itu bukan hanya untuk mahasiswa, bukan untuk juga pembisnis, entrepreneur, bukan. Semuanya, bahkan ibu rumah tangga juga harus punya personal branding. Why? Ini di list pertanyaanku ini ya. Ini cuman mahasiswa yang mau jadi pegawai atau non pegawai, cuman nggak bayangkan ibu rumah tangga. Gimana nih? Kenapa personal branding itu penting untuk semuanya nih? Karena gini deh, personal branding itu kan gini, kita kan makhluk sosial kan. Sebenarnya personal branding itu bagaimana kita membangun citra. Nah, kita makhluk sosial, kita juga harus membangun citra. Ibu rumah tangga juga harus membangun citranya. Kenapa? Ibu rumah tangga juga bisa berkarya sebenarnya. Kenapa? Ibu rumah tangga lah yang mencetus generasi muda. Generasi. Tapi kalau tadi ibu kembali rumah lagi tangga ya, nggak punya personal branding, gimana anak-anaknya? Betul kan kembali tadi ya. Sebenarnya cikal bakalnya dari keluarga gitu ya. Artinya seorang orang tua maupun baik ibu ataupun bapak ya harus punya itu gitu ya. Karena mereka jadi role model. Seperti itu pendidikan berjalan. Gitu. Luar biasa. Makanya penting. Kenapa begini? Kalau secara penelitian itu kan tingkat kecerdasan anak itu diturunkan dari ibunya. Ya kan sebenarnya. Kalau karakter baru dari ayahnya gitu. Makanya berarti harus penting dua-duanya ini. Di konteksnya kita yang sedang nuansa-nuansa lulusan nih ya. Mereka mau bekerja. Terus mereka baru buka ini podcast gitu. Terus gimana dong aku membangun personal branding. Ini gimana? Apakah cukup terlambat aku ini kalau kita lihat dari ke belakang. Tapi bisa nggak apa sih yang harus dibuat gitu sama saya punya nonton yang saat ini mungkin ini yang baru pertama kali tahu tentang personal brand, terutama mereka yang mau masuk ke dunia kerja karena mereka harus ngelamar. Itu apalagi tantangannya sekarang yang pernah aku baca itu HRD itu juga ngelihatnya dari sosmednya mereka. Iya, betul sekali. Kita satu-satu ya. Gimana nih membangun personal branding nih untuk entah memasuki dunia kerja, entah mereka mau mencari pekerjaan atau mereka mau menciptakan pekerjaan, itu apa yang harus mereka lakukan untuk membangunnya tuh? Gini ya. Ini juga banyak sekali saya ingatkan kepada anak-anak saya. Yang pertama begini, banyak mahasiswa tuh bermain-main gitu ya. Kita harus paham gini. Yang pertama, banyak pesaing kita. Nah, pesaing yang nanti nih mau lulus nih, dengar baik-baik, pesaing kamu itu bukan teman-teman kamu yang mau wisuda hari ini, tapi pesaing kamu itu bisa juga kakak kelas kamu yang belum dapat pekerjaan. Bisa juga robot ya kan. Karena sekarang itu banyak di level pekerjaan teknis itu sudah banyak robot yang betul. Jadi hati-hati memang. Jadi itu tadi banyak sekali pesaing. Nah, kayak itu, jadi banyak sekali ya pesaing. Jadi kalau kita tidak membuat suatu keunggulan, maka kita akan kalah. Nah, apalagi kita masih di Indonesia ya. Di Indonesia itu portofolio itu masih dilihat gitu ya. CV kamu itu masih dilihat. Mungkin kamu punya kompetensi bagus, tapi kalau CV kamu misalnya IPK dan segala macam tidak mencukupi ya administrasi kamu akan dibuang juga sebenarnya dan nggak akan dapat panggilan untuk interview gitu. Karena yang pertama itu dilihat dulu dari administrasi. Nah, CV mungkin kita bisa berbohong ya, tapi kita tidak bisa berbohong di sosmed. Betul, ada rekam jejak digital di situ. Nah, apa yang dilihat di sana? Karakter. Kamu mungkin punya banyak segudang pengalaman berorganisasi, tapi ketika di sosmed kamu maki-maki, ya kan, kamu curhat yang tidak jelas ya, sebenarnya orang lain tidak perlu tahu. Sekarang itu memang
generasi yang punya kebebasan unlimited. Ya. Kalau dulu kan kita sering ada privacy ya. Jadi kalau kita ada curhat itu biasanya pakai diary yang digembok gitu, orang lain tidak boleh lihat gitu ya. Masih ada loh. Sekarang nggak ada. Nggak ada lagi gitu. Sekarang nggak ada. Foto gembok tuh nggak ada namanya diary, ada gemboknya tidak ada. Oh, saya itu ada gembok-gemboknya disimpan paling dalam kayak warisan gitu ya. Iya betul. Tapi sekarang itu kayaknya nggak punya privacy, semuanya terbuka, diekspos gitu. Nah ini catatan. Kenapa? Biasanya gini, kalau HRD itu kan sudah pasti background pendidikan HRD itu kalau nggak psikologi, hukum dan ekonomi manajemen. Nah, yang beribara tuh kalau orang-orang HRD itu psikologi. Ini udah bisa dibaca nih. Kamu punya kata-kata curhat saja sudah diinterpretasi nih orangnya modelnya seperti apa. Terus kamu posting foto itu sudah bisa diinterpretasi. Nah, balik lagi personal branding yang pertama itu adalah kekhasan, keunikan. Keunikan kamu tuh apa? Semuanya lulusannya mungkin semuanya lulusan ekonomi manajemen, semuanya lulusan psikologi, tapi apa yang membedakan kamu dengan lulusan psikologi yang lain? Apa yang membedakan kamu dengan lulusan manajemen yang lain? Berarti kamu punya harus ada namanya kekhasan, original gitu. Kita nggak duplikat. Itu yang pertama. Nah, apa tuh kekhasannya? Bisa aja mungkin kamu punya kompetensi yang lain, skill yang lain yang berbeda dengan yang lain. Jadikan itu kelebihan. Yang pembeda gitu ya. Balik lagi tadi saya katakan kalau konsep dirimu negatif, maka personal branding yang dibangun juga akan negatif gitu. Kalau kamu punya konsep diri yang bagus, kamu nggak akan fokus lagi dengan kelemahan kamu. Kamu fokusnya dengan kelebihan. Seperti itu. Karena nggak ada orang yang sempurna. Semuanya orang punya kelemahan dan punya kelebihan. Nah, kenapa kita harus fokus dengan kelemahan kita? Sementara Tuhan memberikan kelebihan. Kenapa? Karena konsep diri kita jelek, self image kita jelek. Dan itu berangkat dari pendidikan keluarga tadi ya. Kayaknya panjang sekali ya. Tapi itu bisa diperbaiki nggak sih? Misalnya nih seseorang dengan konsep diri negatif nih, itu bisa diperbaiki nggak? Bisa. Butuh terapi atau butuh bagaimana? Atau tidak harus terapi juga. Balik lagi ada kesadaran sebenarnya. Nah, terus yang kedua itu adalah attitude. Attitude itu berbicara soal karakter kamu. Nah, ini akan dilihat di sosmed. Terbaca di sosmed gitu. Kamu apa yang kamu tulis, apa yang kamu posting, apa yang kamu share itu menunjukkan karakter. Itu attitude. Jadi di personal branding berisi tadi original, kekhasan kamu, terus attitude itu karakter kamu, terus kamu punya integritas tidak. Nah, orang integritas gini kan dilihat atau tidak dilihat, dia sama menunjukkan perilaku yang sama. Jangan sampai ketika orang tidak lihat kamu melakukan hal yang jahat, tapi ketika orang ada di depan kamu pakai topeng gitu. Itu yang disebut dengan integritas. Nah, ini yang banyak tidak dimiliki oleh anak muda zaman sekarang. Lihat aja kan di YouTuber, belum tentu kan keadaan YouTuber atau apa yang kamu lihat di sosmed itu real. Baik-baik saja, betul. Tadi pagi aku barusan dapat itu ya video-video bagaimana biasnya kehidupan mereka antara realita dan di dunia maya. Iya, seperti itu. Nah, yang terakhir itu adalah skill. Nah, skill apa? Apa yang di zaman sekarang tuh apa yang dipentingkan? Yang pertama ya sudah pasti berbahasa. Terus yang kedua ya kamu nggak boleh gaptek teknologi. Itu harus punya. Nah, kalau kamu nggak punya itu kan agak sulit karena nanti kita semuanya pakai sistem gitu. Oke. Keempat hal tadi itu apakah di dalam rank? Maksudnya yang pertama ini dulu atau itu satu kesatuan begitu ya? Satu kesatuan. Itu yang membuat kamu berbeda dengan yang lain. Oke. Itu yang harus digali ya. Tadi ada apa aja karakter, ada yang pertama tuh kekhasan. Ya. Terus karakter berbicara attitude, integritas, terus juga skill. Makanya jangan jadi mahasiswa yang datang duduk diam pulang. Nggak dapat apa-apa. Dengar. Kayaknya ini jadi sesi curhat dosen ini ya. Soalnya agak capek gitu kan ngomong gitu kan. Tapi ini juga bisa kita lihat juga bersama ini ya. Ini juga yang aku alami juga. Kadang bagaimana mahasiswa melihat tugas itu sebagai beban, bukan alat untuk menggali skill potensi mereka kayak gitu. Jadi mungkin melalui tayangan ini mereka bisa menyadari bahwa untuk melatih skill itu ya perlu tugas gitu. Apakah ini kemudian juga bisa sama untuk bagaimana melihat pekerjaan? Iya, bisa. Jadi gini, kenapa sekarang itu anak-anak tugas itu menjadi beban? Yang pertama begini tadi, karena kita sekarang masuk ke era yang instan.
kebanyakan makan mie instan begini jadinya. Nah, jadi salah nih mie instan ya. Jangan ya. Itu penolong itu sebenarnya di masa sulit. Oke, jadi serba instan. Jadi semuanya sekarang itu anak muda selalu shortcut, jalan pintas. Kayaknya shortcut itu memang nikmat ya. Tapi membawa malapetaka di kemudian hari gitu. Semuanya shortcut. Jadi merasa karena memang di zaman ini semuanya serba instan, semuanya serba cepat ya. Oh, kita malas masak, sudah ada. Semuanya sudah ada. Nah, ini yang membuat kita menjadi malas. Jadi ketika itu tadi saya katakan, anak-anak zaman sekarang itu tidak kekurangan pengetahuan. Yang kekurangan itu adalah role model. Kalau role model tidak bagus, maka akan terbentuk ketahanan diri yang juga tidak instan. Cepat. Jadi generasi stroberi itu, Mbak. Generasi stroberi cantik di luar, dilihat ya. gitu ya. Tekan sedikit nggak bisa kan. Lihat anak-anak sekarang kalau ada tekanan sedikit mau sedikit healing ya kan, sedikit healing. Terus kalau diomelin sedikit stres depresi lah. Dari mana mereka tahu itu asesmen stres depresi itu dari mana coba? Iya, kayaknya zaman sekarang mudah sekali untuk mengeluarkan kata-kata yang menurutku serem gitu. Healing tuh menurutku serem loh. Makanya itu tadi saya juga takut. Tapi inilah ya, siapapun boleh nanti berikan komentar ya, berbagi sharing entah teman-teman setuju atau tidak, atau mungkin pengalaman yang pernah dirasakan dan relevan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Debbie, boleh untuk sharing. Oke, jadi ini tadi kalau kita ngomong tentang persiapan tadi itu sama aja ya, antara kita mau mencari kerja atau kita mau menciptakan kerja, itu personal brandingnya juga. Iya, sama, komponennya pun juga sama. Makanya ketika kita kuliah jangan hanya kuliah aja, kamu ayo dong ikut berorganisasi atau apa saja yang supaya bisa meningkatkan kemampuan kamu, kompetensi kamu. Jangan bangga cuma di kelas aja deh gitu. Betul. Ya. Cari pembeda. Itu poinnya. Lalu ini kira-kira di dalam membangun personal branding nih, itu apakah ada dalam proses itu apa ada kendala ya yang mungkin akan dihadapi oleh siapapun gitu? Kendalanya cuma satu sih sebenarnya, melawan diri sendiri. Iya. Kenapa? Maksudnya kita sudah terbiasa ya, sudah habit kita pemalas. Jadi untuk membangun sesuatu yang baru itu kan juga kita butuh usaha. Gitu. Kendalanya diri sendiri, dan berarti mengatasinya ya melawan diri sendiri tadi ya. Dan apa yang jadi masalah besar itu diri kita yang tahu gitu ya. Makanya tadi saya katakan basic kan tadi itu konsep diri sebenarnya. Kalau orang nggak punya self image, self ideal tadi ya, mereka nggak punya visi kedepannya mau seperti apa. Karena memang udah didoktrin harus kata tetangga, harus ikutin orang tua gitu. Tapi kalau misalnya kita punya self ideal yang sudah ada, udah terbentuk, kita ngerti kita kedepannya itu mau seperti apa. Jadi kita sudah buat step by step seperti itu. Jadi kalau sudah punya step by step, artinya begini, udah bisa tahan. Yang paling sulit itu kan sebenarnya melawan diri sendiri ya. Itu paling sulit sekali. Jadi ketika kita bukan melawan orang sih sebenarnya, melawan diri sendiri, melawan kemalasan, melawan kegagalan kita, ya seperti itu. Jadi ya tadi mental memang harus dipupuk sejak dari keluarga, sejak dari dini. Ya kalau sudah berantakan ya apa sejak dari dini aja. Tapi selalu ada kesempatan gitu ya. Selalu ada. Jangan ada lagu yang zaman dahulu kala ya, aku masih seperti yang dulu. Itu jangan memang diterapkan. Gitu. Luar biasa pembicaraan kita hari ini ya, dalam, dan ini juga menyadarkan kita semua, dan ini juga memberikan penekanan bahwa untuk menumbuhkan, ada satu pepatah nih ya, untuk menumbuhkan satu orang anak itu membutuhkan whole village gitu. Ini pun juga berlaku untuk siapapun, gak hanya anak ya, kita semua juga. Betul. Membutuhkan banyak pihak kayak gitu ya, termasuk ya ketika kita sudah jadi mahasiswa begini nggak bisa sendirian gitu ya, butuh teman, organisasi, dosen sebagai role model, dan juga mungkin ya keluarga yang jelas kayak gitu. Tapi misalnya kalau mereka ada kendala tuh, ini gimana nih Bu Dep? Apakah berarti mereka akan kapan sih seseorang itu membutuhkan bantuan profesional nih untuk ketika mereka menyadari aku udah masalah nih? Ketika dia tidak bisa menghandle diri sendiri lagi. Cirinya apa nih seseorang nggak bisa menghandle diri sendiri?
ini maksudnya butuh tenaga profesional gitu iya. ya. Ketika yang pertama mungkin terjadi perubahan secara fisik ya. Kalau kita nanti itu secara klinis lagi nanti. Klinis ya. Tapi sebenarnya ya gini, kita kan makhluk sosial. Kita membutuhkan orang lain juga untuk mengkritik kita, memberikan masukan. Jadi jangan menjadi maksudnya jangan kadang-kadang yang di zaman sekarang itu mereka bukan zaman mereka juga ya, banyak juga orang nggak tahan dengan kritikan. Sebenarnya kritikan itu juga membangun. Seperti itu. Iya, iya. Karena ya mereka mengkritik itu artinya mencari apa yang kurang dari diri kita gitu ya. Dan itu mungkin juga bagaimana kita bisa menerima kekurangan. Itu tadi saya katakan. Itu butuh belajar. Jangan fokus kekurangan gitu. Ya kita membangunnya gitu kan. Coba bayangkan kalau Mbak nggak punya kekurangan, nanti udah memposisi sebagai Tuhan gitu. Jadi memang penting juga, kita punya kekurangan supaya kita sadar. Artinya mensyukuri juga kan bahwa semua itu anugerah kayak gitu. Seperti itu. Jadi kalau jangan fokus ke kekurangan, fokus ke kelebihan kamu, itu yang kamu tonjolkan. Itu yang disebut personal branding. Itu yang kamu jual. Kelebihan kamu apa? Seperti itu. Berarti intinya dari personal branding itu bagaimana kita mengenal diri sendiri, bagaimana kita membentuk kekhasan kita, bagaimana kita mengenal karakter, attitude, kemudian skill, sehingga kita bisa tahu kelebihan dan kekurangan, dan itu yang harus kita tonjolkan gitu ya. Kalau ada kekurangan ya udah perbaiki, nggak apa-apa, terima, perbaiki. Seperti itu. Terima kasih banyak Bu Debbie untuk sesi yang luar biasa ini. Teman-teman good people. Demikian untuk sesi di hari ini tentang personal branding untuk persiapan dunia kerja. Tapi kayaknya kita nggak hanya sebatas itu, banyak sekali yang kita obrolkan hari ini. Semoga jauh ya, kayaknya melebar ya. Iya. Tapi tidak apa-apa karena ternyata memang tidak sesederhana itu ketika bicara tentang personal branding. Ya. Tapi semoga bermanfaat good people. Ya pada akhirnya. Tapi balik tadi saya katakan kenapa tidak sederhana, karena personal branding itu kan bukan untuk momentum ya, bukan tuh karena memang lagi kampanye gitu, atau lagi mau masuk dunia kerja gitu ya. Balik lagi tadi saya katakan kayak produksi A gitu kan. Kenapa sampai sekarang itu? Karena memang itu bukan membentuk personal brandingnya itu bukan untuk hari ini aja, tapi untuk jangka panjang. Itu yang harus disadari. Artinya itu bukan momentum saja, bukan selamanya. Iya, selamanya. Jadi jangan saya ini mau melamar pekerjaan berarti harus menampilkan yang bagus. Jangan. Gitu. Karena harus original tadi ya. Harus original. Karena ada elemen itu ya. Iya. Baik, terima kasih Dalam. Tapi kayaknya bakal ada sesi kesekian ini ya, karena bakal banyak turunan ide ya. Semoga bermanfaat good people untuk sesi kita dari ini, dan akhir kata saya Rini Kartini dan Debbie Angelina Barus. Terima kasih dan ciao. Darimu cinta sarjanaku, mari kembangkan ilmu dan teknologi kita, Nusa Dipa abadi. Mari kembangkan ilmu dan teknologi kita, Nusa Dipa